Novel Raja Tertinggi. Bab 1111. Beberapa lusin detik kemudian, Omi melepaskan Mukianji dan berkata, "Aku pergi dulu, selamat tinggal." Mukianji tercengang saat Omi bergegas ke langit seperti embusan angin dan menghilang. Ciuman pertama yang barusan, membuatnya tak terlupakan seumur hidupnya. Sampai sekarang, rasanya bibirnya masih mati rasa. Pada saat ini, langkah kaki datang dari luar. Mukianji terbangun dengan kaget. "Qianji, apakah Wind Lightning ada di sini?" Orang yang datang dan bertanya adalah ayah Mukianji, kepala Sekte Iblis. Mukianji menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah Wind Lightning menyelinap ke altar umum? Bajingan itu telah membunuh Moming Dao dan Kalajengking Merah. Biarkan aku menemukannya, aku harus mencabik-cabiknya." Master Sekte Iblis mengamuk. Mukianji tidak berdaya di dalam. "Wind Lightning benar-benar tidak datang mencarimu." "Tidak. 1000 ekstrim. Lihat, bocah itu bahkan tidak datang kepadamu untuk sesaat tanpamu di dalam hatinya. Aku harap kamu tidak memiliki perasaan untuk bocah itu lagi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena menjadi orang benar." Tatapan dimencut Master dingin, seolah-olah dia benar-benar kasar. Mukianji mengangguk, dia tahu ayahnya, dia benar-benar akan melakukan apa saja. Patriark Iblis pergi dan terus mencari Omi di tempat lain. Pada saat ini, Omi sudah meninggalkan kantor pusat Sekte Iblis jauh sekali. Awalnya, Omi ingin bertemu langsung dengan Raja Iblis, mesin terbangnya memiliki sistem penjaga jarak adaptif, jadi Omi cukup percaya diri. Namun, demi Mukianji, Omi lebih suka tidak bertemu langsung dengan Raja Iblis, agar tidak menempatkan Mukianji di posisi kiri dan kanan yang sulit, dan sebisa mungkin menghindari bertemu dengannya. Faktanya, mesin terbang Omi tidak sempurna, bagaimanapun, itu adalah mesin, dan mesin pasti memiliki kelemahan. Inti terpenting dari sistem perawatan adaptif mesin terbang adalah radar. Jika orang-orang di dunia ini tahu sedikit tentang fisika, mereka dapat menggunakan sesuatu untuk mengganggu radar, seperti aluminium foil, medan magnet atau apapun, maka radar akan terganggu, sistem pemeliharaan adaptif akan salah, dan Omi mungkin tidak dapat melarikan diri tepat waktu di hadapan orang kuat. Dalam waktu kurang dari sehari, Omi kembali ke jangkauan aliansi benar. Itu akan memakan waktu sebulan untuk menunggang kuda. Omi langsung pergi ke Sekte Naga Ilahi. Setelah menghilang selama setengah tahun, dia harus kembali sesegera mungkin agar tidak membuat khawatir tuannya dan yang lainnya. Omi mendarat di kaki Sekte Naga Ilahi. Omi menyembunyikan mesin terbang di tempat rahasia di kaki gunung. Alasan mengapa dia menyembunyikan mesin terbang adalah karena dia tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman. Tidak mudah untuk menjelaskan hal ini kepada orang-orang di sekolah masternya. Jika dijelaskan dengan jelas, maka berita dunia lain akan menyebar. Dan kemudian semua orang akan melakukan perjalanan dari jurang maut ke dunia lain. Dan itu akan menjadi akhir dari itu. Jika itu dikaburkan dengan santai, maka orang-orang di sungai dan danau pasti akan memperlakukannya sebagai senjata sihir yang kuat, dan kemudian itu akan menimbulkan kegemparan, dan banyak orang kuat mungkin akan datang mengunjungi sekolah naga ilahi. Omi memiliki pemahaman yang cukup baik tentang orang-orang di Jianghu ini, terutama orang-orang terkuat di aliansi benar. "Tuan, kakak senior, kakak muda, saya kembali," teriak Omi. Di kejauhan, sekelompok orang yang sedang berlatih seni bela diri datang terbang ke arah Omi. "Kakak Feng, Fenger." Banyak orang memeluk Omi. Omi telah pergi selama hampir setahun sebelum dan sesudah perjalanan ini. Bisakah semua orang tidak merindukannya? Dan setengah tahun terakhir bahkan tidak ada jejaknya. Beritahu, semua mengira Omi sudah mati. "Fenger, kau menakuti istri gurunya sampai mati." Istri guru Omi berlari sambil menangis dan memeluk Omi. Omi malu, tapi seperti itulah istri guru itu. Istri guru memeluk Omi dan menangis, tapi Omi sama sekali tidak berani memeluk istri guru. "Bibi Shizuo, aku baik-baik saja, aku tidak kembali." "Fenger, kamu sudah pergi selama hampir 1 tahun. Tidak ada berita sama sekali. Kamu menakuti Xin Yang sampai mati." "Hehe, bagaimana aku bisa, petir angin, mati dengan mudah? Aku sudah pergi selama 11 tahun dan telah kembali, belum lagi setahun." Adik perempuan berdiri di samping, sepertinya ingin memeluk Omi, namun, dia dikuasai oleh si Sun Yang tanpa daya. Untungnya, semua orang tahu bahwa si Sun dilahirkan dengan cara ini, atau mereka semua akan berpikir bahwa si Sun memiliki perasaan khusus untuk Omi. Dingru datang dan berkata dengan wajah datar, "Baiklah, Sinyi." Baru kemudian istri guru itu melepaskan Omi, menyeka air matanya, dan tersenyum. "Senang bisa kembali. Jangan pernah melakukan hal berbahaya seperti itu lagi." Omi tersenyum sedikit dan memanggil Tuan. "Ya, akhirnya kamu kembali," kata Dingru. Kakak Sieyong tertawa. "Kakak Feng luar biasa, membunuh 3 jenius iblis dalam satu gerakan." Kakak senior kedua Hao Zizu berkata, dan semua orang sekarang tahu bahwa kakak senior angin yang melakukan pembunuhan 3 jenius iblis sendirian. "Hei, saudara Feng benar-benar mendapatkan wajah Sekte Naga Ilahi kita kali ini. Bahkan guru bela diri memuji Sekte Naga Ilahi kita karena kebenarannya, tidak seperti sekte lain yang semuanya mengirim murid yang lemah untuk menyelesaikannya." "Benar, saudara Feng, saya akan memberitahumu kabar baik." "Kabar baik apa?" Omi sibuk bertanya. "Haha, saudara Feng,
Mengingat tindakan beranimu kali ini, Tuan Bela Diri sangat menghargaimu sehingga dia mengatakan bahwa dia akan meminta Sekte Gunung Bendera secara sukarela menarik diri dari pernikahan dan meminta Tuan Bela Diri bertindak sebagai mak comblang untukmu. Menikahi adik perempuanmu. Omi tercengang dan menatap Little Sister, yang menundukkan kepalanya dengan wajah merah. Tidak mungkin. Omi menatap tuannya. Guru mendengus pada kakak, hanya mulutmu yang cepat. Kakak senior mengedipkan mata pada Omi. Omi tersenyum, guru-guru, jadi ini benar. Guru bela diri bertindak sebagai mak comblang untuk menjebakku dengan adik kecil ah. Little Sister tersipu saat dia berbalik dan melarikan diri. Kakak senior pemalu. Saudara-saudara tertawa. Istri guru berkata, Fenger, jangan senang dulu, itulah yang dikatakan Master Aliansi Bela Diri, dan sekolah Gunung Bendera mungkin tidak datang untuk membatalkan pernikahan mereka. Tuan Bela Diri selalu suka mendikte, tetapi kata-kata bukanlah dekret kekaisaran. Namun, mengingat kinerja Anda, kami akan memohon kepada kepala saudara untuk pergi ke Sekte Gunung Bendera untuk mundur dari pernikahan. Tetapi apakah itu akan tercapai atau tidak diketahui. Oh, tidak masalah, apakah itu akan tercapai atau tidak, adik sudah menjadi istriku. Kata Omi. Apa, kalian? Semua orang menatap Omi dengan takjub, bahkan istri Sifu pun terkejut. Tuannya menegur, bajingan, beraninya kamu melakukan hal memalukan seperti itu, apakah kamu ingin membuat kakak perempuanmu sendiri tidak tahu malu? Omi sibuk menjelaskan, jangan salah paham, maksudku, cepat atau lambat, adik akan menjadi wanita saya tidak bersalah dengan adik, yang berpikir secara acak, yang berpikir tidak murni. Kamu, Dingru tampak malu, dan istri guru itu menatapnya dan mencuri senyum. 1112. Kakak Feng berkata, Kakak Feng, kamu benar-benar membuat kami takut setengah mati, aku pikir kamu dan adik perempuan sudah melakukan itu. Guru membentak, untuk apa kalian semua masih berdiri, pergilah berlatih pedang kalian. Ya. Saudara-saudari melarikan diri, karena guru sangat marah. Guru berkata kepada Omi, pergilah menemui guru. Bagus. Omi kemudian pergi menemui guru setelah itu dan memberitahu guru tentang membunuh Kalajengking Merah dan Moming Dao juga, tetapi Omi tidak mengatakan apa-apa tentang mesin terbang, hanya bahwa dia telah menyusup ke Sekte Iblis dan menemukan kesempatan untuk membunuh mereka berdua. Kepala sekolah sangat memuji Omi dan menghadiahi Omi dengan 500 tael perak. Adapun usulan Omi untuk mundur dari Sekte Bukit Bendera, kepala sekolah tidak langsung setuju, mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan kembali, seolah-olah dia tidak bermaksud untuk setuju. Omi sepertinya sudah menebaknya, karena setelah Little Sister menikah dengan Kiren Xuan, Sekte Naga Ilahi memiliki kejeniusan tambahan seperti Kiren Xuan, dan dengan menarik diri dari pernikahan, tidak hanya jenius seperti itu yang hilang, tetapi juga menyinggung bendera Sekte Bukit dan menyinggung seorang jenius. Tentu saja, kepala sekolah juga takut karena ini, Omi akan melakukan sesuatu untuk mengkhianati tuannya, jadi dia tidak berani menolaknya langsung dan hanya memikirkannya lagi. Jadi, setengah bulan kemudian, pembunuhan Omi atas Kalajengking Merah dan Moming Dao telah sepenuhnya menyebar melalui aliansi benar. Omi menjadi legenda dan pahlawan dari semua lingkaran bela diri yang benar, dan untuk sesaat, nama perkasa dari anak muda nomor 1 dunia sekali lagi menjadi sensasi di seluruh sungai dan danau. Pada saat ini, di Sekte Yanshan, rumah Master Aliansi Bela Diri. Tuan Sekutu, petir angin memang telah kembali ke Sekte Naga Ilahi. Seorang bawahan melaporkan. Master Aliansi Bela Diri tertawa, bocah ini benar-benar sesuatu, dia benar-benar membunuh 5 jenius iblis, aku tidak menyangka ada orang yang bisa melakukan itu sejak awal. Bagaimana dia bisa menyelinap ke altar umum Sekte Iblis? Bahkan jika aku menyusup ke altar utama Sekte Iblis, aku mungkin tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Bawahan itu melaporkan, menurut saksi mata kami di Sekte Iblis, petir angin membunuh Kalajengking Merah dan Moming Dao dengan mudah, dan itu bukan 9 kematian seperti yang kami kira. Bicara lebih jelas. Hal ini sudah terkenal di altar umum Sekte Setan. Petir angin dia memiliki ransel misterius. Selama dia membawa ransel itu, kecepatannya sangat cepat. 4 atau 5 klan dari Sekte Setan mengepungnya, dan mereka tidak dapat menangkap petir angin. Jika petir angin tidak memiliki ransel misterius seperti itu, saya khawatir dia tidak akan bisa menyelinap ke altar umum Sekte Setan, dan bahkan jika dia memilikinya, dia tidak akan bisa menangkapnya. Telah mampu membunuh kedua jenius itu, apalagi kembali hidup-hidup. Wajah Martial Lord bergetar saat dia bertanya, ransel apa? Kenapa aku tidak mendengarnya sebelumnya? Bawahan tidak tahu, dan tidak ada seorang pun di Sekte Iblis yang tahu. Satu-satunya hal yang bisa kita yakini adalah bahwa setahun yang lalu, ketika Wind Lightning menerima misi pembunuhan, tidak ada ransel misterius. Sepertinya Wind Lightning mendapatkan ransel misterius itu setelah dia pergi ke Sekte Iblis. Master Bela Diri berkata, ransel misterius itu apakah benar-benar ajaib? Menurut saksi mata kami, Anda dapat menyerbu ke awan dalam sekejap mata, dan kecepatan gerakannya tak terbayangkan, seperti sayap harimau. Ransel misteri, apa-apaan ini? Ali, mungkinkah itu semacam harta sihir?
Master Hutan Bela Diri menggelengkan kepalanya. Hatinya sudah mengingini ransel misterius ini. Master Hutan Bela Diri tidak bisa tidak berpikir pada dirinya sendiri. Jika dia memiliki ransel misterius ini untuk membantunya, maka dia bahkan mungkin bisa menyatukan sungai dan danau dan sepenuhnya menghancurkan sekte iblis. Master Aliansi Hutan Bela Diri merasa senang dengan pemikiran di dalam. Sekutu, sekutu, ada apa? Tangan itu berteriak beberapa kali sebelum Master Aliansi Bela Diri dibawa kembali ke dunia nyata. Tuan Sekutu, petir angin telah kembali ke Sekte Naga Ilahi. Bagaimana kalau mengirim seseorang untuk mengundang petir angin? Biarkan dia mengeluarkan ransel misteri dan melihat apa yang bisa dia lakukan, dan kemudian Sekutu dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengambilnya. Itu untuk dirinya sendiri. Tangan itu berkedip dan berkata, Master Aliansi Bela Diri mendengus, kamu menganggapku untuk siapa? Apakah Master Aliansi ini penjahat seperti itu? Bawahan pantas mati. Bawahan itu sibuk berlutut, tetapi di dalam dia mendengus, apa gunanya berpura-pura menjadi bangsawan? Aku tidak yakin orang seperti apa kamu, aneh kamu tidak tergerak. Namun, bawahan ini tidak berani mengungkapkan hati Sekutu. Sekutu masih harus memiliki wajah di permukaan sebelum dia berkata dengan benar. Bagaimanapun juga, dia adalah Sekutu seni bela diri dari aliansi yang benar. Beraninya dia melakukan sesuatu terbuka dan terbuka dengan merampok barang seseorang. Orang benar, bukankah mereka semua seperti ini? Di permukaan satu adalah pria yang benar, diam-diam mereka tidak tahu. Tentu saja, tidak semuanya, masih banyak orang benar orang-orang yang sopan. Master Bela Diri memikirkannya dan berkata, Anda pergi ke Sekte Naga Ilahi dan mengirimi saya dekrit untuk menunjukkan pujian saya untuk Sekte Naga Ilahi dan penghargaan saya untuk petir angin. Sebagai tanda hormat, undang petir angin untuk mengunjungi Sekte Gunung Batu Tinta, dan saya pribadi akan menjamunya. Ya, aliansi Master. Bawahan itu segera pergi, tapi tentu saja, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa perjamuan itu mungkin hanya alasan untuk bertanya-tanya tentang ransel misterius itu adalah hal yang nyata. Setengah bulan kemudian, di Sekte Naga Ilahi, Omi dan adik perempuannya sedang berlatih pedang di tebing di belakang gunung. Wow, Omi memukul balik Little Sister dengan pedang, dan pedang di tangan Little Sister, yang tidak bisa dikendalikan, keluar dari tangannya. Adik perempuan tertekan, Saudara Feng, seni bela diri Anda telah meningkat lagi. Pedang Anda, dibandingkan dengan yang terakhir kali, bahkan lebih tidak dapat diprediksi. Saya bukan lagi lawan Anda sama sekali. Omi tersenyum, adik, kamu harus bekerja lebih keras. Seni bela dirimu tampaknya lebih lemah dari sebelumnya. Adik perempuan menundukkan kepalanya karena depresi. Omi berkata, saya tahu mengapa Anda lemah, karena dao bela diri Anda, idiot. Di masa lalu, ketika saya belum kembali, Anda selalu dalam keadaan bodoh. Secara alami semakin kuat dan kuat, tetapi sekarang setelah saya kembali, mentalitas Anda telah berubah. Saya hidup di depan mata Anda, dan Anda tidak dapat kembali ke keadaan lama, kebodohan. Jadi dao bela diri Anda lemah. Little Sister sepertinya tahu mengapa. Maaf, tapi jika aku tidak kembali, kamu mungkin akan tetap kuat. Apa yang kamu bicarakan, Bro Terwin? Aku lebih suka kamu kembali daripada tetap dalam keadaan pikiran yang bodoh. Selain itu, aku senang bisa melihatmu setiap hari sekarang. Omi berkata, jangan khawatir, saya akan membantu Anda bersama untuk menemukan solusi untuk masalah ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan, dao bela diri Anda takut akan sulit bagi Anda untuk maju lagi. Little Sister meninggalkan mulutnya dan berkata, paling buruk, saya bisa memahami dao bela diri lain lagi. Bagaimanapun, dao bela diri, idiot. Saya tidak terlalu kuat, itu bahkan tidak dekat dengan perubahan Anda. Saya sudah ingin memahaminya lagi untuk waktu yang lama. Saya tidak ingin selalu dikalahkan oleh Anda. Apa? Anda ingin mengalahkan saya? Kenapa tidak ya? Kita lihat saja nanti. Pada saat itu, kakak berteriak, kakak angin, kepala sekolah mengundangmu untuk datang. Untuk apa? Sepertinya Tuan Bela Diri telah mengirim surat. Anda telah membuat pencapaian besar untuk aliansi yang benar. Tuan Bela Diri pasti telah mengungkapkan sesuatu yang pergi kembali. Omi, mereka bertiga, terbang. 1113. Omi tiba di Aula Naga Ilahi. Siapa yang mencariku? Omi masuk. Omi punya firasat bahwa Martial Lord telah mengirim seseorang, jadi mungkin itu bukan sesuatu yang baik. Haha, kamu pasti angin petir. Memasuki aula utama, pembangkit tenaga listrik dunia Zongxi memandang Omi dan tersenyum. Kepala Sekte Naga Ilahi menyapa pembangkit tenaga listrik. Kamu adalah, bergabunglah dengan grup telegram untuk pembaruan cepat. Kepala sekolah sibuk memperkenalkan, Light Cloud, dia tangan kanan Master Bela Diri, bernama Lian Qian. Oh, ini Senior Lian Qiang. Haha, Wind Lightning. Jangan sopan, ayo, duduk. Lian Qiang sibuk dengan ramah memegang tangan Omi. Setelah Omi duduk, Lian Qiang terkekeh, sungguh pahlawan. Wind Lightning, Jianghu ini, masa depan tergantung pada kalian. Oh, sopan. Wind Lightning, kali ini kamu menyusup ke wilayah iblis dan membunuh 5 jenius dari Sekte Iblis. Dedikasimu pada aliansi yang benar tidak akan dilupakan oleh Master Aliansi. Seharusnya, aku juga bagian dari aliansi yang benar. Hahaha, lihat dirimu, pendidikan itu bagus, sepertinya sekolah naga ilahi benar-benar tempat yang mengajar orang.
Kepala sekolah tersenyum sedikit dan Lian Qiang terus menyanjung Omi. Omi bahkan tidak ingin membuang waktu dengannya dan bertanya, Senior Lian Qiang, apakah ada hal lain? Jika tidak ada yang lain, saya ingin pergi berlatih seni bela diri. Ya, tentu saja. Baiklah, kalau begitu, saya tidak akan bertele-tele. Saya akan mulai mengumumkan diktum Master Aliansi. Lian Qiang mengambil lipatan dan membaca, Sekte Naga Ilahi, Feng Qingyun, telah berhasil membunuh 5 jenius dari Sekte Iblis. Master Aliansi ini mengadakan pesta perayaan untuk Feng Qingyun, dengan perintah agar Feng Qingyun pergi ke Sekte Yanshan dalam waktu 30 hari untuk menerima perjamuan. Bagian dalam Omi bergemuruh, apakah Master Aliansi bela diri ini baik-baik saja, datang jauh-jauh ke sini dan secara khusus meminta Omi untuk pergi ke pesta. Don Omi belum makan. Jika Anda benar-benar tulus, pesan saja seseorang untuk mengirim 1000 tael emas. Omi merasa ini tidak biasa, pergi jauh-jauh untuk makan, dalam keadaan normal tidak akan membosankan ini. Omi bertanya, Senior Lian Qiang, apakah Anda yakin sudah selesai membaca Oracle Master Aliansi? Ya, bacakan. Singkatnya, Aliansi Master mengadakan pesta perayaan untukmu karena kamu memiliki jasa. Kepala Sekolah Sekte Naga Ilahi tersenyum. Terima kasih atas kebaikan Anda, Awan Cahaya, dan jangan berterima kasih kepada sekutu. Namun, kepala sekolah tidak terlalu memikirkannya, lagi pula kepala sekolah tidak tahu tentang kepemilikan mesin terbang milik Omi. Omi berkata, Kakak Senior Lian Qiang, apakah Anda yakin Tuan Sekutu hanya mengundang saya ke perjamuan? Oh, benar. Master Aliansi mengatakan bahwa jika saudara Song Dingtian ingin pergi, dia juga bisa pergi, termasuk saudara dan saudarimu. Oh, jadi. Kepala sekolah melambaikan tangannya berturut-turut. Aku tidak akan pergi. Light Cloud, kamu dapat membawa beberapa saudara seniormu bersamamu. Jarang Tuan Aliansi begitu baik, meskipun itu hanya pesta sederhana. Benar. Lian Qiang sibuk menemani senyumnya. Omi ragu-ragu di dalam apa yang sedang dilakukan Aliansi Master. Apakah semudah itu membelikanku makanan? Masuk akal untuk mengatakan bahwa pasti ada alasan lain untuk tidak mengundangku makan malam yang begitu membosankan selama ribuan mil. Jika saya tidak salah, saya khawatir rahasia mesin terbang saya telah sampai ke telinga Master Aliansi bela diri. Orang-orang di sini tidak tahu apa-apa tentang pencapaian teknologi dan hanya akan berpikir itu semacam sihir. Sekutu pasti ingin tahu bahwa saya adalah mesin terbang. Apakah saya akan pergi atau tidak? Bagaimanapun, Tuan bela diri adalah pemimpin dunia bela diri, kecuali di berbagai divisi, tingkat utama divisi itu. Di luar orang terkuat lainnya, jelas sekutu master yang terkuat, dan kepala sekolah naga ilahi juga masih lawan master sekutu. Master sekutu dipilih bersama oleh semua divisi yang benar, pasti tidak ada manfaatnya untuk menyinggung tuan sekutu. Omi berada dalam sedikit dilema, meskipun Omi percaya bahwa Master Aliansi bela diri mungkin tidak berani mencuri mesin terbangnya secara terbuka, tetapi dia takut dengan gerakan rahasia. Omi tersenyum, Senior Lian Qiang, bisakah junior tidak pergi? Saya akan mengadakan pesta perayaan sendiri di Sekte Naga Ilahi, tidak perlu pergi ke Sekte Yanshan, ini jauh sekali, bukan begitu? Jadi, Lian Qiang sedang sibuk berkata, ini adalah pesan dari Master Aliansi. Master Aliansi cukup baik untuk mengadakan pesta perayaan untukmu, Wind Lightning. Kau menyia-nyiakan usaha Master Aliansi ah. Kepala sekolah sibuk berkata, Light Cloud, mengapa Anda tidak bergegas dan berterima kasih kepada Master Aliansi? Tidak ada salahnya pergi ke sana. Saya secara khusus memerintahkan Anda untuk membawa saudara-saudara Anda ke perjamuan. Oh, oke, aku akan pergi sendiri. Om hanya bisa setuju. Kalau begitu tidak apa-apa, aku akan berlatih pedangku dulu. Kata Omi. Lian Qiang tersenyum, silakan, aku akan pergi bersamamu besok. Tidak, saya tidak mengatakan saya akan pergi besok. Senior Lian Qiang, Anda dapat berjalan kembali sendiri. Saya akan pergi sendiri nanti. Baiklah. Lian Qiang juga harus menganggukkan kepalanya. Dia tidak bisa bertindak seperti itu, atau dia akan menimbulkan kecurigaan. Omi berjalan keluar dari aula utama. Xie Yong dan Little Sister sama-sama mendengarkan di luar aula utama. Kakak Feng, ini adalah kesempatan bagus untuk turun gunung. Bawa aku. Kata Xie Yong. Adik kecil berkata, aku akan pergi juga. Barusan kepala sekolah berkata, izin khusus bagimu untuk membawa saudara-saudaramu. Kakak Feng, bawa aku bersamamu. Aku akan bosan sampai mati di sini setiap hari. Ini, izinkan aku untuk memikirkannya. Kenapa Xie Yong memandang Omi dengan bingung. Omi membawa Xie Yong dan adik perempuannya ke tempat tersembunyi dan berkata, pasti ada yang salah dengan Master Dunia Bela Diri mengundang saya sepanjang jalan untuk makan malam. Sejujurnya, saya sesuatu yang disebut mesin terbang, memakai mesin terbang. Bisa terbang ke langit, dan itu sangat cepat. Alasan mengapa saya bisa membunuh kalajengking merah dan Mo Mingdao dari kuil kepala iblis adalah karena mesin terbang ini. Jika saya tidak salah, Master Aliansi Hutan Bela Diri mengundang saya untuk makan malam itu palsu. Ingin mencapai ide mesin terbang saya adalah hal yang nyata. Mesin terbang apa? Hanya saja masalah ini akan diketahui cepat atau lambat. Kalian turun gunung bersamaku dan aku akan menunjukkannya padamu. Xie Yong dan Little Sister mengikuti Omi ke dasar gunung. Di tempat tersembunyi, Omi mengeluarkan benda seperti tas.
Omi membawa mesin terbang di punggungnya dan berkata, lihat ini. Aktifkan. Mesin terbang mendorong Omi ke langit di detik berikutnya. Wow, Sieyong dan Little Sister tercengang. Omi mendarat di tanah dan berkata, dengan mesin terbang ini, aku membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk terbang dari sini ke kantor pusat Sekte Iblis, dan mesin ini memiliki banyak kegunaan luar biasa yang dapat mencegah pembangkit tenaga listrik dari alam leluhur mendekati tubuhku. Kakak Feng, bagaimana kamu bisa memiliki senjata ajaib seperti itu? Tanya adik. Oh, harta ajaib persepsi Anda benar-benar memperlakukannya sebagai harta ajaib pada kenyataannya, lupakan saja, sulit untuk menjelaskannya kepada Anda, singkatnya, benda ini itu tidak dihitung sebagai harta ajaib. Sieyong tampak muram dan berkata, Saudara Feng, saya khawatir tidak baik bagi Anda untuk memiliki harta sihir yang begitu kuat. Saat ini, hanya Master Aliansi Dunia Bela Diri yang tahu bahwa Anda memiliki harta ajaib ini. Jika lebih orang tahu bahwa Anda memilikinya, diperkirakan harta ajaib ini akan menyebabkan bencana dunia persilatan. 1114. Omi bergidik, aku akan pergi, Martial Soa. Sieyong berkata dengan serius, saat itu, pedang yang terbuat dari meteorit di luar langit yang disebut Inosen. Pedang Inosen ini menyebabkan badai pertumpahan darah di seluruh dunia bela diri. Hanya satu pedang yang tak tertandingi dapat menyebabkan kehebohan dalam seni bela diri dunia, dan senjata ajaibmu ini bahkan lebih. Kakak senior Win, aku benar-benar tidak boleh tahu rahasiamu ini. Aku tiba-tiba sedikit takut, sepertinya aku punya firasat bahwa malapetaka akan segera dimulai. Dunia bela diri, dan kemudian, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Adik perempuan juga menjadi pucat, aku juga takut. Sekte naga ilahi kita, aku takut akan ada bencana besar. Omi berkata dengan putus asa, sialan, bisakah kalian berhenti membuatku takut dan menjadi sangat serius? Omi hanyalah produk teknologi yang dibawa kembali, karena akan menyebabkan bencana bela diri. Omi selain terdiam, masih terdiam, sekarang dengan kata-kata kakak dan adik, takut juga sedikit bingung sendiri. Namun, Omi tidak meragukan kata-kata kakak karena, saat itu, pedang yang disebut Inosen, memang menyebabkan kehebohan seluruh hutan seni bela diri, dan kemudian pedang Inosen ini menghilang. Jika tidak, kehebohan ini tidak akan tahu kapan kehebohan itu akan terjadi. Akhir. Dan mesin terbang Omi mungkin jauh lebih menarik daripada pedang harta karun bagi orang-orang di Jianghu ini, dan mereka semua menganggapnya sebagai tingkat harta ajaib yang legendaris. Kakak Feng, ini masalah yang sangat penting. Ayo cepat laporkan ke tuan kita, sehingga dia bisa menanganinya. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Adik perempuan juga menasihati, Kakak Feng, dengarkan kakak, hal ini adalah momok ketika saatnya tiba. Aku khawatir seluruh sekte naga ilahi kita akan jatuh ke dalam malapetaka. Omi berteriak depresi. Omi tidak tahu harus menangis atau tertawa. Jika Jianghu ini, seseorang meninggal karena mesin terbang satu distrik ini, maka Omi benar-benar ingin menghancurkannya dengan kapak. Jika ini ditransmisikan kembali ke dunia lain, satu mesin terbang memicu seluruh malapetaka Jianghu, dia pasti akan menertawakan giginya. Untungnya, Omi tidak bisa membawa kapal terbang, atau harta ajaib lain akan muncul. Di mata Omi, kapal terbang ini hanyalah produk teknologi biasa, tetapi orang-orang di dunia ini tidak mengerti kecuali Omi membawa orang-orang dari dunia ini dan melakukan perjalanan ke dunia lain dan mencocokkannya dengan satu secara manual. Jika tidak, benda ini keberadaannya adalah harta ajaib. Kakak Feng, kami memahami keinginanmu untuk mendapatkan harta sihir dan ingin memilikinya sendiri. Tetapi bisakah kamu juga memakannya? Hari ini hanya master bela diri yang menabrak mesin terbangmu. Di masa depan, kurasa itu seluruh Jianghu yang akan menabrak mesin terbang. Sungguh, malapetaka akan sudah dimulai. Kata kakak, brengsek, jangan membuatku takut. Aku benar-benar tidak menakutimu. Aku yakin kamu tahu itu di dalam dirimu. Lagi pula, kamu sudah besar di sini sejak kamu masih kecil. Omi sedang berpikir keras, sungguh hal yang bodoh, namun tak berdaya untuk dilakukan. Omi berkata, kalau begitu, aku akan menghancurkannya. Adik perempuan berkata, tidak ada gunanya menghancurkannya. Menurut apa yang Anda katakan, Master bela diri tahu tentang keberadaan harta ajaib ini, yang percaya bahwa Anda benar-benar menghancurkannya. Yang paling penting sekarang adalah melaporkan kepada guru, bahkan jika Anda melapor kepada Tuan, saya kira hanya leluhur Tuan yang akan keluar untuk memutuskan bagaimana menghadapinya. Bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang akan menyebabkan bencana bela diri. Hei, Omi tertawa dingin, sungguh produk teknologi yang menyebabkan bencana bela diri. Saudara angin, apa yang masih kamu pikirkan? Biar saya pikirkan, dan tentu saja, Anda bisa melapor ke polisi, kata Omi. Saudara Feng, Anda salah paham, kami tidak iri Anda mendapatkan harta ajaib, kami lebih khawatir bahwa Sekte Naga Ilahi akan diserang oleh seniman bela diri sebagai hasilnya. Aku tahu, jadi meskipun aku tidak bisa berkata-kata, aku harus memikirkannya. Little Sister berkata, kakak, biarkan Bro Terwin memikirkannya, dia bukan orang yang tidak mengerti gambaran besarnya. Mari kita kembali ke gunung dan biarkan senior Bro Terwin memikirkannya, kita juga bisa melindungi kakak senior. Angin dulu. Saudara angin, kalau begitu kita akan kembali ke gunung dulu. Sieyong dan Little Sister terbang ke atas gunung.
dan Omi duduk di atas batu, melihat mesin terbang di tangannya dan mencibir. Apa yang harus saya lakukan? Sulit untuk membawa mesin terbang, Niga, itu berubah menjadi harta ajaib. Cepat atau lambat, hal ini akan menyebar ke seluruh dunia seni bela diri, dan kemudian, semua orang akan tahu bahwa saya memiliki terbang harta ajaib, hehe. Omi tertawa pahit pada saat itu. Sekte Naga Ilahi juga akan berada dalam bencana. Omi tidak khawatir tentang hal lain. Dia khawatir akan melibatkan divisinya. Meskipun hal semacam ini menyebar ke dunia lain adalah lelucon. Omi diam-diam berkata, awalnya, saya berencana untuk pergi ke sekolah Yanshan dan menerima perjamuan sekutu. Tetapi sekarang, saya khawatir saya tidak bisa pergi. Itu hanya produk teknologi di mata saya, tetapi di mata saya. Dari sekutu, itu mungkin harta sihir super yang layak untuk pembunuhannya. Apa jadinya jika saya cukup bodoh untuk pergi ke sana, jika saya tidak mencari kematian? Omi membawa mesin terbang di punggungnya dan bergegas ke langit. Omi terbang menuju wilayah iblis. Ya, Omi ingin pergi mencari Mukianji. Di dunia ini, mungkin hanya Mukianji yang bisa memahami kekonyolan dalam hati Omi. Bagaimanapun, Omi memiliki mesin terbang, dan dia bisa mencapai markas Sekte Iblis dalam waktu kurang dari sehari. Omi memanfaatkan ketenangan malam untuk bergegas ke kediaman Mukianji, sama sekali tidak terlihat. Dalam waktu kurang dari sehari, Omi tiba di altar umum Sekte Iblis. Omi berdiri di langit saat awan melayang di dekatnya seolah-olah dia sedang melihat ke bawah dari pesawat terbang. Pada saat ini, langit masih gelap. Omi ingin menunggu sampai larut sebelum turun. Omi harus hati-hati, meskipun mesin terbangnya luar biasa, itu cacat. Akhirnya sekitar jam 11 malam, Omi melihat sudah hampir waktunya, dan langsung mendarat dari langit. Omi mendarat tepat di bawah gedung Mukianji. Siapa itu? Tiba-tiba, Mukianji membuka jendela di loteng. Mukianji benar-benar cukup baik untuk melihat keberadaan Omi sekaligus. Set, diam, ini aku. Bisik Omi. Ah, Omi, kenapa kamu tiba-tiba datang? Hehe, apa yang aneh dengan kedatanganku? Tapi aku punya mesin terbang. Aku tiba dalam sehari, dan aku bisa memasuki kuil kepala iblis dan tetap tidak terlihat. Omi melompat masuk melalui jendela loteng. Omi. Mukianji segera melompat ke pelukan Omi. Kianji. Omi juga memeluk Mukianji dengan erat. Mereka berdua sendirian, saling berpelukan. Omi menyadari bahwa Mukianji hanya mengenakan kemeja tipis-tipis, dan panas dari tubuh Mukianji tiba-tiba membuat Omi sedikit nano. 1115. Tidak lama kemudian, Mukianji sepertinya merasakan sesuatu yang meledak di diafragma, seolah ada sesuatu yang menahannya. Apa? Mukianji melepaskan Omi dan berkata, oh, bukan apa-apa. Omi berbalik dengan panik agar Mukianji tidak melihat. Ada apa denganmu? Kata Mucien bingung. Tidak, apa yang menentangku ketika kamu hanya memelukku? Tidak, salah paham. Omi sibuk menjelaskan. Mukianji tidak tahu bahwa Omi sangat malu saat ini, dan semuanya hanya menyalahkan tubuh Mukianji yang terlalu seksi. Mukianji tidak bertanya lagi dan berkata, apakah kamu datang untuk menemukanku di tengah malam? Apakah ada sesuatu yang penting? Oh, itu tidak benar. Itu lebih berbahaya di siang hari. Makanya saya menunggu sampai malam untuk turun. Saya sudah berada di langit selama berjam-jam. Ya, itu bagus untuk berhati-hati. Omi berkata, tapi memang benar aku tiba-tiba datang menemuimu tentang sesuatu yang kecil, dan aku sedang tidak dalam mood yang baik hari ini. Jadi aku datang untuk berbicara denganmu. Mengapa kamu tidak dalam suasana hati yang baik? Apakah ini tentang mesin terbangmu? Benar. Mukianji berkata, sebenarnya, aku sudah menebaknya. Hari itu kamu menggunakan perangkat terbang dan membuat beberapa klan sekte iblisku tidak berdaya untuk melakukan apapun denganmu. Masalah ini telah menyebar seperti orang gila di wilayah sekte iblis. Semuanya mengatakan bahwa mesin terbang milikmu itu adalah harta sihir kuno, dan aku yakin jika berita ini sampai ke aliansi yang benar, pastilah kau telah mendapatkan harta sihir kuno. Benar, aliansi bela diri ingin mengundangku ke tempatnya untuk makan malam. Hehe, kurasa dia pasti ingin mengambil kesempatan untuk bertanya padaku tentang perangkat terbang. Juga, setelah aku memberitahu kakakku tentang mesin terbang, Big Kakak menyuruhku untuk segera melapor ke divisiku bahwa hal ini akan menyebabkan bencana hutan bela diri. Katamu terdiam atau tidak? Oh, itu memang lelucon. Tapi sayangnya, orang-orang di dunia ini tidak memahaminya, jadi bisa diduga bahwa orang-orang mengira itu adalah harta sihir kuno. Omi berkata, saya benar-benar terganggu dengan masalah ini. Menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Saya bukan orang yang mengikuti untuk mengambilnya. Saya takut divisi saya terlibat sebagai hasilnya. Sekarang, sekutunya adalah orang pertama yang mencari saya, dan hanya akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Mukianji berkata, kalau begitu beritahu Master Aliansi Bela Diri bahwa perangkat terbang Anda bukanlah harta sihir kuno, itu hanya produk teknologi yang dapat dibeli di dunia lain dengan uang. Atau Anda menjelaskan kepada Master Sekutu bahwa mesin terbang Anda membutuhkan energi, singkatnya, jelaskan padanya. Omi mencibir, 1000 ekstrim, kamu terlalu memikirkan orang-orang baik kami. Menjelaskan produk teknologi kepada mereka. Siapa lagi di dunia ini, selain kamu, yang tahu apa itu teknologi? Selain itu, jika aku menjelaskannya, aku akan mengekspos yang lain. Dunia, dan cepat atau lambat, orang-orang yang membentuk pasangan akan melewati jurang maut dan menuju ke dunia lain.
Pada saat itu akan menjadi bencana besar bagi dunia lain. Mukianji mengangguk, itu benar, dua dunia, seseorang akan selalu menghadapi bencana, itu memang masalah. Omi berkata, alasan mengapa harta sihir adalah karena, langka, jika dunia ini dipenuhi dengan mesin terbang, maka itu tidak jarang. Bagaimana kalau aku pergi ke dunia lain dan menjual beberapa ratus dari mereka? Apa, beberapa ratus grosir? Mukianji terkejut. Ya, saat itu, dunia ini akan dipenuhi dengan mesin terbang, jadi dunia persilatan ini, jika ingin membuat kekacauan, tidak akan bisa menariknya, karena, merangkul. Ada terlalu banyak orang dengan mesin terbang. Mukianji terdiam. Jika Anda menjual beberapa ratus lebih, Anda akan kehilangan keuntungan mesin terbang Anda. Selain itu, Anda tidak bisa memberikannya begitu saja ketika Anda melihat seseorang. Hahaha Kianji, kamu menganggapku terlalu konyol, toh, aku punya ide sekarang. Aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini, kamu akan tahu nanti. Omi tiba-tiba memunculkan sebuah ide, di dunia ini, baik itu aliansi yang benar atau sekte iblis, jika hubungan Omi dengan Mukianji menyebar, dia tidak hanya akan diburu dan dibunuh oleh sekte iblis, tetapi juga oleh sekte yang saleh. Di masa lalu, Omi hanya khawatir tentang masa depan hari ini, takut dia akan diburu oleh iblis yang saleh. Namun, Omi baru saja tiba-tiba memunculkan sebuah ide. Omi akan pergi ke dunia lain, menjual beberapa ratus mesin terbang, dan kemudian orang kuat manapun yang mau mengikuti Omi akan mengiriminya mesin terbang. Pada saat itu, Omi akan menyebarkan pesan di sungai dan danau, ayo, harta sihir kuno akan diberikan. Jika kamu mengikuti Omi dan bergabung dengan sekte yang diciptakan oleh Omi, kamu dapat memberikan harta sihir. Pada saat itu, pasti akan ada banyak orang kuat yang akan mengikuti Omi untuk harta sihir, dan pada saat itu, siapa yang berani menghentikan Omi untuk bersama Mukianji dari faksi benar dan iblis? Dia bisa memiliki satu anak jika dia ingin, dan dua jika dia mau. Om tertawa. Sebelumnya, mesin terbang masih menjadi masalah yang mengganggunya, tapi sekarang, memanfaatkannya dengan baik akan menjadi alat yang ampuh. Tentu saja, ketika Omi pergi ke grosir mesin terbang, dia membuat kesepakatan dengan para ilmuwan dari dunia lain bahwa setiap mesin terbang harus diatur dengan sistem kontrol program master, dan sesekali, dia harus menemukan Omi dan masuk. Kata Sandi sidik jarinya sebelum dia bisa terus menggunakannya, agar Omi tidak takut pada mereka yang menerima mesin terbangnya dan tidak mendengarkannya. Yai, aku terlalu pintar. Aku harus memanfaatkan produk teknologi dari dunia lain dengan baik untuk membuat kehidupan yang baik untuk diriku sendiri, di dunia ini. Apa sekte yang layak? Sekte setan apa? Aku, Omi, sebagian untuk mendirikan kekuatan ketiga dari sekte tengah. Ambisi Omi tinggi. Apa yang Anda pikirkan? Haha, Cici, aku akan meninggalkanmu sendiri untuk saat ini. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Kamu mau kemana? Ini sudah larut malam. Omi terkekeh, apa, kamu ingin menahanku di sini? Lalu tolong, apakah aku tidur di ranjang yang sama denganmu? Jika demikian, maka aku akan tinggal demi menghindari masalah. Mukianji mendengus, kamu berpikir, hanya berpikir sebelum kamu melewati pintu. Hanya memikirkan apa? Wah, kamu tahu. Haha, baiklah, jangan menggoda lagi, aku akan pergi sekarang, aku menuju ke dunia lain. Ah, kamu benar-benar pergi ke pesawat grosir, ya? Tentu saja, tidak ada jalan keluar bagiku. Di masa depan ketika hubungan cinta kita terungkap, kita juga akan diburu oleh orang benar dan iblis, dan kita juga akan dikeluarkan dari sekte dan seterusnya. Jadi lebih baik untuk merencanakan ke depan daripada menjadi pasif pada saat itu. Selama saya memiliki sekumpulan mesin terbang di tangan saya tidak percaya bahwa tidak ada orang kuat yang tidak mau mengikuti saya. Tidak setiap orang kuat tidak berada di kedua sisi positif dan iblis. Omi, itu bukan ide yang baru saja kamu katakan, kan? Hehe, iya. Wow, itu benar-benar bagus ketika saatnya tiba. Jika kita benar-benar diburu oleh iblis yang saleh, maka kita akan memulai rencana ini. 1116. Apa yang ada dalam pikiran saya sedang menuju ke dunia lain sekarang untuk membuat sekelompok ilmuwan itu belajar dan meneliti dan membantu saya membangun sekumpulan mesin terbang. Aku akan pergi juga, kata Mukianji. Kamu yakin? Tentu saja, ayahku tidak akan membiarkanku meninggalkan markas penyihir itu menyebalkan. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi ke dunia lain bersama-sama. Tapi, kamu hanya punya satu mesin terbang. Sederhana saja, kita akan mengikat dua bangku menjadi satu, lalu, saya akan duduk di bangku dan Anda akan terbang bersama saya. Tentu saja, bangku itu harus sangat kokoh, terbuat dari besi halus terbang tidak boleh. Mukianji sedang sibuk, kursi semacam ini yang kita miliki di sini, di penjara surgawi, khusus digunakan untuk menjebak tahanan. Saya akan mengambil dua. Bagus. Mukianji segera pergi ke penjara surgawi dan mengambil dua bagian dari baja halus bangku yang sangat kokoh. Juga ketika bangku ini dikunci, tidak ada cara untuk keluar darinya. Begitu saja, Omi hanya membuat bangku yang dihubungkan bersama, dan kemudian dengan penggerak mesin terbang, ia terbang ke langit dalam waktu singkat. Yai, Mukianji duduk di depan, dengan gembira membuka tangannya seolah-olah dia adalah seekor burung yang melarikan diri dari sangkar burung. Omi mengambil kendali mesin terbang dan terbang menuju jurang maut.
Menambahkan bangku memang cukup bagus, Anda bisa duduk dan terbang. Namun, kecepatan mesin terbang sedikit melambat tetapi tidak banyak. Beberapa jam kemudian, Omi dan Mukianji tiba di jurang tanpa dasar. Karena saat itu malam, mereka hanya bisa menggunakan cahaya bulan, tetapi mereka bisa melihat jurang maut dengan jelas. Melompat lurus ke bawah dari jurang maut, Mucien bertanya, "Ya, kita akan menyembunyikan bangku di sini dan menggunakannya saat kita kembali. Mengapa kita tidak duduk di bangku dan melewatinya bersama-sama? Bangku itu terlalu besar untuk dilewati, saya khawatir, tetapi ketika kami semua terjebak dalam kunci mekanisme, mereka menghilang, dan ketika hanya satu dari kami yang keluar, saya khawatir kami tidak dapat membawa apapun yang besar. Selain itu, ketika kita sampai di sisi lain dunia, saya memiliki seseorang untuk meninggalkan kapal terbang di sana." Bagus. Omi menyembunyikan bangku, memegang tangan Mukianji, dan melompat ke jurang tak berdasar. Rincian penyeberangan titik persimpangan spasial tidak akan terulang. Segera, mereka tiba di dunia lain, makam pegunungan 1000. Omi tiba di kediaman dekat makam pegunungan 1000, yang merupakan kediaman Gao Fengshui. Mukianji berkata, "Dua dunia, waktunya bahkan disinkronkan. Ketika kami menyeberang, itu malam. Dan ketika kami tiba di sini, itu juga malam. Ya, itu benar-benar sinkron. Orang-orang di sisi ini sedang tidur, dan orang-orang di sisi lain juga sedang tidur. Sungguh dunia yang menakjubkan, bagaimana struktur alam semesta ini. Omong-omong, ketika kita menyeberang, kita melihat banyak kuburan di persimpangan ruang. Apakah itu kuburan asli? Ayolah, itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa kita pahami. Kita hanyalah semut di hadapan dunia dan alam semesta. Bagaimana semut bisa mengetahui ketebalan langit?" Juga, Omi berteriak, "Gao Fengshui, bangun!" Sesaat kemudian, Gao Fengshui terbang keluar. Ini saudara Tang. Ketika Gao Fengshui melihat Mukianji lagi, dia terkejut dan berkata dengan ketakutan, "Penyihir." Mukianji dengan sengaja membuat ekspresi garang pada Gao Fengshui dan berkata, "Gao Fengshui, kamu bahkan bergabung dengan Liu Qian, Nan Sanyun, dan Old Lord River untuk memasang mesin jebakan untuk mencelakaiku, dan hari ini aku di sini untuk membalas dendam padamu. Senior, selamatkan hidupku." Gao Fengshui mengencingi celananya dengan ketakutan saat dia diambil darimu. Kekuatan penindas yang sangat kuat terasa di Tousan Extremities, dan jelas bahwa kekuatan satu sama lain tidak sama sekali. Hahaha, Omi berkata, "Baiklah, Tousan, jadi, jangan menakuti keluarga." Mukianji membuang lidahnya. Gao Fengshui, Mukianji bukan lagi penyihir, dia telah pulih. Gao Fengshui menyeka keringat dinginnya dan bertanya, "Kalian, dari mana kalian berasal?" Omi sangat takut Gao Fengshui akan melewati makam pegunungan 1000 dan pergi ke dunia lain. Jadi dia berbohong, "Kami tinggal di gunung di sebelah makam pegunungan 1000, dan telah menyembuhkan Mukianji selama ini. Jadi jangan beritahu siapapun tentang ini, dan jangan pergi ke makam 1000 pegunungan." Bagus. Bagaimana jika saya menerbangkan kapal? Di sana, Omi dan Mukianji naik kapal terbang dan langsung menuju ke Kekaisaran Yanhuang. Sekitar seminggu kemudian, mereka tiba di kota Wangjing Kekaisaran Yanhuang. Saudara Omi. Begitu mereka mendarat, Xiao Meng adalah orang pertama yang melihat dan terbang. "Xiao Meng." Mukian benar-benar tersenyum sedikit pada Xiao Meng. Iblis, Mukianji." Xiao Meng sedikit berhati-hati. Bagaimanapun juga, Mukianji memberi semua orang mimpi buruk pada awalnya. Omi berkata, "Xiao Meng, jangan takut, sekarang Mukianji adalah orang yang baik. Juga, dia pacarku sekarang." Mukianji tersipu dan mendengus, "Siapa yang memberitahumu bahwa aku pacarmu?" Omi tertawa, "Siapa bilang itu istriku di kuil kepala iblis, kenapa kamu tidak mengakuinya sekarang?" Aku tidak ingat." Mukianji dengan licik berdebat seperti anak manja. Xiao Meng memandang mereka berdua, hanya menggoda dan sedikit malu. "Kakak Om, Omi sedang sibuk, maaf, Xiao Meng, kamu pergi mengumpulkan semua orang." Omi dan Mukianji duduk di aula utama, dan segera, semua orang datang. "Omi, kenapa kamu datang begitu cepat? Saya pikir kamu akan berada di sini selama 1 tahun lagi." Tanya Simran. "Suaner, aku akan datang dan tinggal selama beberapa bulan mulai sekarang kapanpun aku bebas." Omi memeluk Suaner. Alis Mukianji terkunci. Omi, yang baru saja menggodanya, sekarang berpelukan dengan wanita lain, tampak sedikit tidak nyaman di dalam. Mukianji menghibur dirinya sendiri. "Tidak apa-apa, aku sudah tahu dia punya wanita lain. Aku harus santai, karena aku menerimanya. Aku akan menerima takdirku." Omi masing-masing memeluk Liona, Sumeikian, Samira, dan Kisweyun, satu persatu, bergiliran mencium mereka. Mukianji duduk di sana, sungguh terlihat seperti menahan banyak rasa sakit, dan pada akhirnya, dia hanya menutup matanya. Pada akhirnya, Omi berjalan kembali ke Mukianji. Di wajah Mukianji juga mencium. Mukianji menatap Omi, sedikit tertekan untuk duduk di sampingnya. Omi adalah orang yang berkata, "Qianji, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa mereka semua menjadi lebih muda? Dan apakah kekuatan dan ranah meningkat banyak?" Baru saat itulah Mukianji terkejut dan berkata, "Itu sebenarnya benar." Liu Yue berkata, "Mukianji, akhirnya melihatmu lagi. Melihatmu dan saudara Tang dengan penuh kasih.
Kami juga sangat bahagia. Saya ingin mengirimkan berkat saya kepada Anda. Juga, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberi saya hadiah seperti itu. Kesempatan besar, hehehe, terima kasih. Wang Xing dan yang lainnya juga berkata, ya, saya juga ingin berterima kasih. Mu Qianji sibuk berkata, tidak perlu berterima kasih padaku, aku tidak tahu pedangku memiliki efek ini, karena ini adalah kesempatanmu, maka itu tidak ada hubungannya denganku. 1117. Su Meiqian datang dan meraih tangan Mu Qianji dan berkata, sekarang kamu juga wanita Omi, dan kamu lebih muda dariku, maka aku akan cukup berani untuk memanggilmu saudara perempuan Qianji, dan kita semua akan menjadi saudara mulai sekarang. Mu Qianji sibuk menarik tangannya dan berkata dengan sangat tidak nyaman, aku belum siap, jangan seperti itu dulu. Su Meiqian terlihat agak malu. Dia berpikir bahwa di masa depan, Mu Qianji akan seperti Leona Simran dan yang lainnya, semua orang akan menjadi saudara perempuan. Bagaimana mereka tahu bahwa meskipun Mu Qianji telah meyakinkan dirinya untuk menerima nasibnya dan menerima kenyataan bahwa Umi memiliki begitu banyak wanita, dia benar-benar tidak dapat melakukannya saat ini jika dia benar-benar ingin dia menjadi seperti saudara perempuan dengan Su Meiqian dan yang lain. Dia masih meyakinkan dirinya untuk tidak keberatan, jadi bagaimana dia bisa menjadi saudara perempuan dengan mereka dengan mudah. Omi sepertinya telah melihat hati Mu Qianji dan berkata dalam hati, sepertinya aku harus mencari waktu untuk melakukan sesuatu tentang Mu Qianji, sehingga dia hanya bisa jujur menjadi wanitaku dan tidak akan memiliki begitu banyak pikiran yang berantakan. Omi berpikir, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk datang ke dunia ini dan melenyapkan Mu Qianji, lagi pula, dia tidak muda lagi, jadi dia tidak bisa menyia-nyiakan masa mudanya lagi. Namun, Mu Qianji sangat kuat, Omi belum tahu apakah dia cocok untuknya. Jika dia tidak mau, masih satu hal untuk dapat menindasnya. Omi pusing memikirkannya, semua wanita lain mudah ditaklukkan, hanya Mu Qianji yang sulit ditaklukkan. Apapun yang terjadi, temukan kesempatan untuk mencoba. Omi, kamu kembali kali ini, itu bukan sesuatu yang penting, kan? Tanya Yan Qiang. Omi berkata, ya, saya punya sesuatu yang penting. Saya ingin menemukan sekelompok ilmuwan dari sebelumnya dan membuatkan saya beberapa ratus mesin terbang yang ingin saya bawa ke dunia lain. Kenapa kamu harus membawa begitu banyak? Bawa terlalu banyak dan kamu akan kehilangan keuntungan terbangmu. Semua orang bingung. Omi tersenyum, sejujurnya, hanya karena aku satu-satunya mesin terbang di dunia, jadi di sungai dan danau di dunia itu, mesin terbangku dikatakan sebagai harta ajaib yang tersisa dari masa lalu, cepat atau lambat di masa lalu. Masa depan, banyak orang akan datang ke pintu saya dan meminta saya untuk menyerahkan harta sihir saya. Dunia seni bela diri akan menyebabkan bencana. Saya tidak tahu berapa banyak orang akan mati di kuno. Ini dalam bencana alam pertempuran. Harta karun ajaib. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar berita itu seolah-olah itu adalah lelucon. Itu terlalu lucu. Harta sihir kuno. Ya ampun, aku benar-benar tidak berpikir bahwa mesin terbang yang bagus akan berubah menjadi senjata ajaib. Itu akan membawa kapal terbang dunia kita, ponsel, komputer, dan yang lainnya ke sana. Ponsel tidak berguna untuk dibawa, tidak ada satelit di dunia itu. Omi berkata, baiklah, semuanya, jangan tertawa. Sebenarnya saya pikir itu lucu pada awalnya, menertawakan orang-orang itu sangat lucu. Tetapi, tempatkan diri Anda pada posisi mereka dan pikirkan, itu normal. Saya sekarang melihat bagi para ilmuwan untuk membangun sekumpulan mesin terbang, dan di masa depan saya akan dapat menggunakannya untuk membangun kekuatan saya sendiri di dunia lain. Ketika kekuatan saya sendiri dibangun, saya akan dapat membawa Anda ke sana dan di sana akan tidak berbahaya. Baiklah, kalian semua turun. Kita akan berkumpul untuk makan malam nanti. Kata Omi. Pada saat ini, Yan Long bertanya dengan genit, itu, Senior Mu Qianji, pedang bulan pemakamanmu, karena memiliki efek yang begitu besar, bisakah kamu juga membiarkan kami, Yan Qiang dan Long Tianqin, juga melakukannya bersama? Kami pasti akan melakukannya. Bersyukur, Yan Yu dan Long Tianqin menatap Mu Qianji dengan penuh kerinduan. Mu Qianji berkata langsung, maaf tentang itu, saya sendiri tidak tahu apa yang terjadi, tetapi jika saya mengetahui cara menggunakan pedang bulan pemakaman secara potensial di masa depan, saya dapat membantu Anda. Oh, begitu. Yan Long tampak sedikit menyesal. Omi berkata, ribuan orang tidak berbohong. Dia benar-benar tidak tahu mengapa pedang bulan terkubur bisa membuat orang menjadi jenius dan muda, tapi jangan khawatir, setelah dia menemukan rahasianya, dia pasti tidak akan melupakan kalian. Terima kasih kalau begitu. Baiklah, ini belum terlambat, aku akan pergi mencari para ilmuwan dulu. Setelah itu, Omi pergi ke para ilmuwan. Omi memberitahu mereka idenya ingin membuat sekumpulan mesin terbang, yang harus dibuka oleh Omi setiap 6 bulan untuk terus menggunakannya, dan seterusnya. Para ilmuwan memahami niat Omi, tetapi jelas bahwa mereka tidak akan dibuat begitu cepat dalam waktu singkat. Mereka memberi Omi waktu, 3 tahun, untuk membuat lebih dari 100 mesin terbang. Om setuju. Setelah itu, Omi kembali ke kota Wangjing dan berlama-lama dengan beberapa wanita selama beberapa malam, sudah hampir sebulan sejak dia terakhir pergi, jadi Anda mengerti.
Setelah berlama-lama dengan wanita-wanita itu selama beberapa hari, Omi harus memikirkan cara untuk menyingkirkan Mukianji. Suatu hari Omi meminta Mukianji ke sebuah restoran di kota Wangjing untuk makan malam sendirian. "Mengapa kamu mengajakku keluar sendirian?" Mukianji bertanya. Setelah datang ke sini, Mukianji telah belajar seni bela diri sendiri setiap hari, dan jarang bertemu dengan Omi, yang telah menemani para wanita itu selama beberapa hari terakhir. "Kamu tidak akan marah karena aku tidak punya waktu untuk menemanimu beberapa hari ini, kan? Apa yang bisa membuatku marah? Bisakah aku marah agar kamu hanya bisa mencintaiku dengan sepenuh hati?" Kata Mukianji dengan wajah tenang. Ketika Omi melihat wajah tenang Mukianji, dia merasa seperti kembali ke awal lagi. "Sepertinya kamu benar-benar cemburu di dalam. Ketika aku mencium mereka satu persatu ketika aku pertama kali datang hari itu, kamu tampak sangat tidak nyaman." "Tidak, aku pasrah pada takdirku, yang menyuruhku jatuh cinta padamu." Omi memegang tangan Mukianji dan berkata, "Kianji, aku..." "Baiklah. Jangan katakan kata-kata yang tidak berarti, langsung saja ke intinya. Aku khawatir kamu bertemu denganku sendirian hari ini lebih dari sekadar makan malam." Omi tersenyum dan berkata, "Baiklah, langsung saja. Ribuan orang, aku ingin tidur denganmu." "Haha, aku tahu itu." "Apa? Anda dapat menebaknya? Maka izinkan saya memberitahu Anda." 1000 Jie, mari kita menginap di restoran ini malam ini." Mukianji menggelengkan kepalanya. "Kami belum menikah, bagaimana saya bisa memilikinya dengan Anda?" 1000 Jie, sayang sekali kamu juga sudah menyeberang. Kamu sudah menyeberang begitu lama dan masih sangat feodal. Tidakkah kamu tahu bahwa di dunia ini, perilaku pranikah sangat normal? "Salah, meskipun saya juga telah hidup di dunia ini selama 11 tahun. Saya tidak menyetujui wanita di dunia ini yang begitu tidak mencintai. Jika saya menyetujui, maka saya takut setelah tinggal di sini selama 11 tahun, saya mungkin akan tidur dengan seorang pria untuk mengatasi kesepianku." Omi meraih tangan Mukianji dan berkata, "Aku tidak peduli, kamu tidak muda lagi, aku harus menghabisimu hari ini." "Hahaha, kamu sangat besar kepala, belum ada seorang pun di dunia ini yang bisa memaksaku," kata Mukianji sekaligus. 1118. Alis Omi berkerut. Mukianji begitu tahan untuk tidak memberikan dirinya sendiri, merasa tidak enak di hatinya. Omi bertanya, "Apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Jika kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu akan memberikan apapun yang kamu inginkan." Aku merasa nada suaramu tiba-tiba berubah. Mukianji tertekan, "Aku sangat mencintaimu, dan aku meyakinkan diriku sendiri, tapi aku kesulitan meyakinkan diriku sendiri untuk berbagi denganmu dengan sekelompok wanita lain. Singkatnya, jika aku punya pria lain, selain kamu juga, dan aku membiarkan kamu dan pria lain, berbagi aku bersama, bagaimana perasaanmu?" "Haha, konyol, kalau begitu aku akan membunuh semua pria lain," kata Omi dengan tamparan di meja. Mukianji tertawa getir, "Ya, aku dulu juga ingin membunuh semua wanitamu itu." Omi tercengang di sana. "Omi, beri aku sedikit waktu lagi. Aku perlu waktu untuk meyakinkan diriku sendiri. Setidaknya, aku dulu berpikir untuk membunuh semua wanitamu, tapi sekarang, aku berpikir bahwa aku tidak keberatan. Aku sudah perlahan meyakinkan diriku sendiri." Mukianji memohon. Omi mengangguk, "Bagus, aku bisa memberimu waktu. Kalau begitu malam ini, kita... Aku tidak akan memilikinya bersamamu sebelum kita menikah. Selain itu, kamu tidak kekurangan wanita sama sekali. Begitu lampu mati, setiap wanita sama, kamu bisa memperlakukanku seolah-olah aku." Mukianji tegas. "Oh," Omi tersenyum tak berdaya. "Yah, kamu unik dan berbeda." Mukianji berkata, "Mungkin, yang Anda butuhkan adalah, seperti hewan peliharaan yang patuh, seorang wanita yang siap membantu Anda untuk segalanya, seperti Sumeikian, Hyona, Simran. Mereka semua seperti itu. Mereka patuh kepada Anda, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Bahkan jika Anda menikahi 10 rumah, mereka juga mendukung. Ini dapat menunjukkan bahwa Anda sangat mendominasi, kan? Sayangnya, saya bukan wanita seperti itu." "Oke, hentikan. Omi, kami belum bertengkar sejak kita kembali ke dunia lain. Hari ini apakah kamu berani melawanku?" Omi mendengus, "Apa yang perlu ditakuti? Karena kamu adalah wanita dengan kepribadian yang berbeda sehingga kamu tidak ingin berbagi priamu dengan orang lain. Biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menuntut begitu banyak." "Bagus." Tubuh Mukianji bergerak dengan suara gemerincing, menembus atap dan berdiri di atas ubin. Omi juga terbang dalam sekejap, dan keduanya saling berhadapan. Mukianji memegang pedang bulan pemakaman di tangannya, dan pakaiannya tidak berangin, kehadiran yang sangat kuat. Di tangan Omi, di sisi lain, adalah pedang minum darah. Meskipun itu bukan dengan kualitas terbaik, apalagi sebanding dengan pedang bulan terkubur, itu juga bukan barang biasa. Orang-orang di dalam restoran merasakan niat bertarung yang kuat di atap dan terbang keluar, dan tiba-tiba, banyak orang berkumpul. Omi tahu bahwa Mukianji sangat jenius, ditambah lagi ada pedang bulan terkubur, jadi itu pasti tidak mudah untuk dihadapi. "Lakukan," kata Omi, membunuh ke arah Mukianji. Omi melakukan teknik pedang turun naga, dan dengan tebasan gemerincing, peluit pedang terdengar seperti auman naga, menyapu ke arah Mukianji dengan momentum yang selalu berubah dan misterius.
Pedang bulan terkubur di tangan Mukianji menebas dadanya, dan gelombang ki yang luar biasa datang. Sial, Omi terkejut. Momentum vulkanik Mukianji ini sekuat perasaan seseorang yang berdiri di pantai dan tsunami setinggi 10 meter yang menerjang laut. Hanya ada satu pikiran di hati saya, keputusasaan. Ya, niat pedang Mukianji semuanya mengungkapkan perasaan putus asa, bahkan Omi tidak lebih dari itu. Dang-dang. Pedang mereka langsung terjalin, dan dalam sekejap, lebih dari selusin gerakan dilewati. Niat pedang Mukianji yang sangat putus asa tidak memaksa Omi untuk mundur, tetapi pedang Omi juga tidak mengusir Mukianji. Pada saat ini, Mukianji sangat terkejut di dalam. Mukianji awalnya berpikir bahwa Omi pasti bukan lawannya, dan juga, Mukianji berpikir bahwa dia sama sekali bukan lawan siapapun di bawah alam leluhur. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Omi akan begitu kuat ilmu pedangnya. Sepanjang waktu memberi orang perasaan misterius dan tak terduga, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan pedangnya. Ya Tuhan, aku meremehkannya. Kedalaman seni bela dirinya tidak bisa dipercaya. Aku memiliki pedang bulan pemakaman, tapi aku bahkan tidak bisa mengusirnya. Jika dia juga memiliki pedang luar biasa yang mirip dengan pedang bulan penguburan, aku takut aku akan kalah. Kata Mukianji dalam hati. Dan di dalam Omi juga dikejutkan oleh kekuatan Mukianji. Tidak heran dia begitu menuntut dan tidak mau berbagi pria dengan wanita lain. Sepertinya dia memang memiliki kualifikasi, karena, dengan bakatnya ini, dia bisa membuat pria yang tak terhitung jumlahnya. Di dunia menjilat kakinya, mengapa dia harus diizinkan berbagi pria dengan wanita lain? Naga ilahi tidak menyesal. Bulan patah naga surgawi. Omi melakukan 2 gerakan hebat berturut-turut dan, terlebih lagi, Omi membawa niat perubahan, dari ilmu pedangnya ke titik ekstrim. Namun, Mukianji tampaknya tidak berusaha keras pedang itu dengan lembut mengelus, dan momentum vulkanik pedang itu tampaknya mematahkan pedang Omi. Senyum dewa jahat. Mukianji tiba-tiba melompat ke udara dengan pedang. Pedang ini, dia juga mengeluarkan gerakan yang hebat. Omi merasa bahwa meteor di langit jatuh ke arahnya, tidak ada cara untuk menghindarinya, dan tiba-tiba memberikan perasaan dingin yang tak tertandingi. Omi merasa dia akan kalah, karena dia benar-benar tidak bisa menangkap pedang milik Mukianji ini. Pedang itu terlalu kuat. Namun, Omi masih bertahan untuk melawan pedang Mukianji ini dengan pedang yang paling berubah, tubuhnya seperti perisai yang dibentuk oleh bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, Omi sedikit memiringkan tubuhnya dan mematahkan gerakan Mukianji ini. Omi menghela napas dalam-dalam. Mukianji terlalu kuat, Omi tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Mukianji berhenti dan berkata, tidak perlu melanjutkan, Omi, keterampilan pedangmu terlalu dalam, aku tidak percaya diri untuk menang melawanmu. Kok bisa sih, aku yang harusnya ngomong gitu, aku nggak punya kepercayaan diri untuk menang melawanmu. Kata Omi. Mukianji tersenyum, ngomong-ngomong, kamu layak menjadi pria yang aku suka, kamu benar-benar tidak mengecewakanku, aku menggunakan Burial Moon Sword, tapi sayangnya bahkan tidak bisa menang melawanmu, jika kamu juga memiliki Burial Moon pedang, aku khawatir aku akan kalah darimu. Hehe, senjatanya bukan yang utama, kuncinya masih seni bela diri. Qianji, kamu sangat kuat sehingga aku harus mengagumimu. Omi tersenyum, semakin kuat Mukianji, semakin Omi ingin memilikinya. Seperti di dalam itu adalah keinginan yang sangat aneh. Masa depan Mukianji benar-benar sangat kuat, dan pedang bulan pemakamannya memiliki rahasia tersembunyi yang potensial. Seseorang dengan keberuntungan seperti itu, Tuhan tahu akan menjadi orang seperti apa dia di masa depan. Mungkin, di masa depan Omi mungkin bahkan tidak layak mengangkat sepatunya. Omi sedikit menakutkan ketika memikirkannya. Omi bersumpah bahwa dia akan terus menjadi lebih kuat dan tidak akan pernah ditarik oleh Mukianji. Jika tidak, bahkan jika Mukianji masih mencintai dia, Omi sendiri tidak akan memiliki wajah untuk memanjat tubuhnya. Baiklah, ayo kembali. Mukianji melihat ke arah banyak penonton, meletakkan pedangnya dan terbang dengan gagah berani. Sosoknya yang kuat memberi mereka dorongan untuk menyembah. Omi memikirkannya, itu juga benar. Sosok yang begitu kuat, biarkan dia dikenal sebagai saudara perempuan dari Liona, Sumeikian, Simran dan lainnya. Bagaimana ini mungkin? Omi bahkan ragu apakah dia bisa mengikutinya di masa depan. Omi merasakan krisis. 1119. Suchen, kapan kita akan kembali ke dunia lain? Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat model-model terbaru dari model-model terbaru, yang terbaru. Omi akan segera berusia 31, di beberapa bulan lagi akan menjadi tahun baru, waktu berlalu begitu cepat tanpa disadari. Anda dapat kembali kapan saja, kumpulan mesin terbang itu tidak diproduksi begitu cepat, akan memakan waktu 3 tahun untuk dikirimkan. Jika kamu kembali sekarang, kamu tidak harus pergi ke perjamuan Tuan Bela Diri. Omi tersenyum, ya, bukankah kamu bilang kamu tidak akan pergi sebelumnya? Haha, aku siap untuk pergi sekarang, dan aku akan memberinya mesin terbang. Kamu konyol, kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? 1000 ekstrim, saya tidak pernah bisa mengungkapkan informasi tentang dunia ini, jadi saya hanya bisa memberikan hal ini yang akan menyebabkan perselisihan di dunia persilatan kepada Tuan Bela Diri. Tapi jangan khawatir, mesin terbang yang saya berikan kepadanya, saya sudah memilikinya.
Ilmuwan memodifikasi program itu hanya dapat digunakan selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, Anda harus menemukan saya untuk membukanya. Pada saat itu, mesin terbang di tangan sekutu hanya akan menjadi salah satu dari ratusan mesin terbang yang saya miliki, grosir. Bagaimana dengan dirimu? Hei, ada cadangan. Ilmuwan membuat 2 di tempat pertama, yang lebih buruk dan yang lebih baik. Saya mengambil yang lebih baik dengan saya. Yang cadangan lebih buruk, saya memberikan yang cadangan kepada Wukie. Sendiri, secara rahasia. Wuhu. Omi berkata, sebelum saya kembali, saya ingin pergi ke suatu tempat dulu. Tempat apa? Di dunia ini, meskipun tidak ada klan, ada sekelompok binatang yang kuat, saya ingin pergi ke hutan 10.000 binatang, dan juga ke Kaisaran Kera Air. Mengapa kamu ingin pergi ke tempat-tempat ini? Sejujurnya, ketika saya dalam kesusahan di hutan 10.000 binatang, selain beberapa saudara, saya memiliki teman binatang buas. Saya memanggilnya api kecil, itu tidak dapat ditemukan dimanapun, dan saya ingin pergi dan melihat jika aku bisa menemukannya. Itu binatang api itu, bukan? Ya, baiklah, aku akan pergi denganmu. Oke, Omi menuju ke hutan 10.000 binatang dengan Mukianji keesokan harinya. Langsung mengemudikan kapal terbang ke hutan 10.000 binatang. Omi mengeluh peristiwa datang ke hutan 10.000 binatang saat itu masih segar dalam pikiranku hari ini. Saat itu, sekelompok dari kami berhati-hati karena takut bertemu dengan binatang buas yang kuat, tetapi sekarang kami di sini lagi. Hehe, kita hampir horizontal. Mukianji berkata, kekuatanmu saat ini, tentu saja kamu bisa berjalan secara horizontal. 10.000 raja binatang dari hutan 10.000 binatang mungkin bukan lawanmu. Haha, apakah itu lawanku atau bukan? Ini benar-benar perlu dipenuhi untuk mengetahui. Ayo pergi menemui raja 10.000 binatang yang telah lama dipuja. Di masa lalu, bahkan 10.000 Fatian tidak berani melakukannya. Bertemu raja 10.000 binatang, saya ingin melihat seberapa kuat itu. Omi dan Mukianji langsung menuju ke inti hutan 10.000 binatang, dan segera tiba di inti hutan 10.000 binatang. Omi memarkir kapal terbang di langit, lalu melompat ke tanah. Omi tidak tahu persis di mana raja 10.000 binatang itu, jadi dia hanya bisa turun dan bertanya dulu. Seekor binatang buas yang telah berkultivasi ke puncak alam persatuan juga memiliki kecerdasan seorang anak berusia sekitar 10 tahun. Omi langsung menginjak macan kumbang di puncak alam persatuan di tanah ini. Tirai itu terlalu sombong. Katakan, di mana raja binatang? Don Omi bertanya dengan serius. Aku bilang, jangan bunuh aku. Macan kumbang memancarkan fluktuasi mental yang menakutkan, dan Omi mungkin tahu arti dari fluktuasi mentalnya. Pada saat ini, macan kumbang hitam belum berbicara, dan tiba-tiba ada napas gemetar di udara. Omi dan Mukianji sibuk melihat ke atas tidak jauh dari sana, makhluk besar terbang di udara. Mukianji berkata dengan kaget, ini, seekor naga. Ya Tuhan, tidak mungkin, bukankah augur sudah punah? Omi juga mengerutkan alisnya, sepertinya itu memang naga Jiao. Jiao lebih mirip ular daripada naga, karena Jiao hanya akan menjadi naga sejati jika berevolusi lagi. Ular itu berevolusi dan menjadi Jiao, dan Jiao berevolusi kembali dan menjadi naga. Ular masih ada di mana-mana di dunia ini, tetapi Jiao tidak lagi terlihat oleh siapapun, apalagi naga sejati, yang sudah menjadi spesies legendaris. Saat ini di hutan 10.000 binatang, melihat Jiao, Omi dan Mukianji keduanya sangat terkejut. Jiao itu penuh kebanggaan dan berkata, mencariku. Ya, dia berbicara secara langsung, bukan dengan gelombang roh, karena, dibandingkan dengan binatang buas lainnya, Jiao jelas merupakan spesies yang jauh lebih berkembang, dan binatang buas yang kuat seperti macan kumbang hitam dan lainnya hanya berada pada level yang sama dengan ular yang kuat. Naga Jiao hitam, aku tidak menyangka masih ada Jiao di dunia ini. Manusia rendahan, spesies lemah, apakah kamu di sini untuk mati? Kata Jiao hitam tinggi di atas yang lain. Hahaha, spesies manusia yang lemah. Omi geli dengan nada Jiao ini. Jiao ini mampu mengucapkan kata-kata manusia secara langsung, dan kecerdasannya tidak lebih rendah dari manusia, memang tidak sebanding dengan binatang buas lainnya. Mukianji mendengus, meskipun aku terkejut masih ada Jiao di dunia ini, bukan berarti kami takut padamu. Aku pernah membaca di sebuah buku kuno bahwa dalam hal tingkat spesies Jiao, hanya di tingkat spesies yang sama dengan manusia, kamu, Jiao ini, jangan berpikir kamu adalah naga, dan masih melihat kami dengan mata spesies yang lebih tinggi. Jiao tiba-tiba meraung, manusia yang rendah hati, diamlah, nenek moyang kita yang licik, adalah naga, kita akan berevolusi menjadi naga. Naga tidak sebanding dengan spesies manusia yang rendah hati, aku akan membunuhmu. Sang Jiao tampaknya dibuat marah oleh Mukianji, karena Mukianji mengatakan bahwa sebenarnya ia berada pada level yang sama dengan manusia dalam hal level spesies, yang membuat naga yang sombong dan selalu memproklamirkan diri itu, sangat marah, seolah-olah telah direndahkan. Omi berkata, Jiao yang rendah hati, jadi kamu adalah raja dari semua binatang. Ya, aku akan membunuhmu karena berani datang ke wilayahku dan menggangguku yang mulia. Jiao berteriak dan bergegas menuju Omi dan Mukianji. Jiao hitam ini benar-benar kuat, layak berada di level spesies yang sama dengan manusia. Mukianji berkata, apakah kamu aktif atau aku aktif?
Cukman berkata, tidak masalah, saya akan pergi dulu. Bagus. Omi menyambutnya. Dang dang dang. Omi mengusir teknik pedang turun naga, dan beberapa pedang mendarat di tubuh Jiao dalam sekejap. Aduh, Jiao meraung kesakitan. Untuk beberapa alasan, seolah-olah teknik pedang turun naga Omi dirancang khusus untuk menahan Jiao. Omi telah menemukan ini, begitu pula Muqianji, dan begitu pula Jiao itu. Tidak peduli bagaimana Jiao itu menghindar, itu bisa dihantam oleh teknik pedang turun naga milik Omi. 1120. Tidak berkelahi, kamu curang manusia yang rendah hati. Jiao menghela nafas dan meraung. Omi berhenti dan berkata dalam hatinya, aneh, teknik pedang turun naga memiliki efek mengejutkan dalam berurusan dengan Jiao. Apa yang terjadi? Mungkinkah teknik pedang turun naga ini benar-benar seperti namanya, naga turun? Dirancang untuk beberapa karakteristik naga. Jiao ini, meskipun belum berevolusi menjadi naga, setidaknya tingkat berikutnya dari spesies naga. Muqianji terbang ke sisi Omi dan bertanya, apa yang terjadi? Teknik pedangmu, khususnya menahannya sama saja. Jiao ini sebenarnya sangat kuat, dan aku bahkan tidak yakin aku bisa mengalahkannya. Aku juga tidak mengerti, mungkin, masalah dengan teknik pedang turun nagaku. Jiao mendengus manusia yang rendah hati, curang. Omi tertawa, kamu juga Jiao yang menarik, dan kamu tahu kata curang. Namun, kamu pasti seorang Jiao yang malas dan gemuk, tubuhmu berkarat dan kamu masih berani menyebut dirimu naga. Ah, tersesat, jangan ganggu aku, kami bersamamu, air sumur tidak mengalir ke sungai. Kata Jiao Nu. Muqianji berkata, biarkan aku mencoba juga. Setelah mengatakan itu, Muqianji pergi ke Jiao untuk membunuh. Tanpa daya, Jiao itu bertarung dengan Muqianji. Mengaum. Jiao meraung. Tubuhnya melompat di udara. Sayangnya, tubuhnya terlalu kaku, mungkin tidak berolahraga untuk waktu yang lama. Ditambah lagi itu adalah satu-satunya Jiao di dunia, jadi terlihat canggung. Namun, meskipun demikian, Muqianji bertarung dengannya selama 10 menit tetapi dia bahkan tidak mengalahkannya. Apa yang terjadi? Muqianji merasa bahwa dia tidak bisa mengalahkan Jiao. Benar saja, tidak lama kemudian, Muqianji terkena salah satu cakar kecil Jiao dan menabrak pohon dengan bunyi berdentang. Omi segera naik dan menangkap Muqianji. Muqianji sangat marah, aku sebenarnya kalah, tapi kamu sangat mudah. Hahaha, manusia yang rendah hati, masih ingin melawanku. Jiao itu tertawa. Omi berkata, jika Anda mengatakan sepatah kata pun tentang manusia yang rendah hati, saya akan melakukannya. Jiao itu tiba-tiba tidak berani menjadi begitu sombong dan bersenandung. Kamu curang, betapa hinanya. Ya, di mana aku curang? Kamu hanya curang, bagaimana kamu bisa menjadi lawanku jika kamu tidak curang? Hahaha, terserah apa yang kamu pikirkan. Jiao berkata, apa yang kalian lakukan di wilayah saya? Keluar dari sini sekarang, saya dapat memberitahu Anda, hutan 10.000 binatang ini, binatang buas yang rendah hati itu semuanya berada di bawah komando saya. Jika Anda ingin memulai perang, saya dapat memerintahkan semua binatang untuk pergi ke kota manusia dalam hitungan menit. Apakah Anda ingin memulai perang? Ayo, jangan mengancamku. Jika kamu mencoba menyerang manusia, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Yah. Jiao meringis marah, tapi tidak bisa mengalahkan Omi, karena teknik pedang turun naga milik Omi menargetkan kelemahannya di mana-mana, jadi Jiao mengira Omi curang. Omi tidak tahu mengapa teknik pedang turun naganya akan menargetkan kelemahan Jiao. Teknik pedang turun naga ini diciptakan oleh sekolah naga ilahi, nenek moyang sekolah naga ilahi, ribuan tahun yang lalu, dan karena kekuatan pedang ini. Teknik sekolah naga ilahi telah berdiri selama ribuan tahun. Mungkin, leluhur sekte naga ilahi, saat itu, pasti juga berurusan dengan Jiao. Dan mengapa sekte naga ilahi disebut sekte naga ilahi? Benar-benar tidak mustahil, Muqianji. Biarkan saja. Apalagi yang kamu inginkan, setidaknya itu Jiao. Omi berkata tanpa berkata-kata, Muqianji seharusnya tidak ingin membunuh Jiao. Apa gunanya membunuh Jiao? Muqianji berkata, tidak, maksudku, sulit untuk bertemu dengan Jiao. Ini bukan binatang. Ini adalah spesies yang setingkat dengan kita manusia. Pergi saja. Tidak bisakah kamu tinggal dengannya sedikit lebih lama? Aku tidak tahan dengan nada sombongnya. Kata Don Omi. Oh, Muqianji menghela nafas, dia merasa sulit untuk bertemu dengan Auger Langka. Hanya dengan tergesa-gesa, sedikit tidak cukup untuk mengekspresikan kegembiraan batinnya. Pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari kejauhan. Omi, saudara Chen. Siapa yang memanggilku? Alis Omi berkerut dan dia membalikkan tubuhnya untuk melihat terkejut. Itu benar, yang dipanggil Omi bukan manusia, tapi binatang api. Api kecil. Omi terkejut. Binatang iblis api segera jatuh di depan Omi dan berkata dengan penuh semangat, Kakak Chen, akhirnya aku melihatmu. Api kecil, kenapa kamu di sini? Itulah tepatnya aku datang untuk mencarimu. Omi, saudara Chen, saya pikir Anda sudah mati. Wow. Saat itu, Omi sedang sibuk bertanya, omong-omong, api kecil, mengapa kamu berbicara dari mulutmu? Dulu kamu hanya bisa berkomunikasi secara mental, bukan? Kenapa kamu sekarang berbicara seperti tombak bau ini? Fire Demon Beast berkata, Kak Chen,
Kamu lupa, aku bukan binatang biasa ah, nenek moyangku sangat kuat ah, aku berevolusi sekarang. Kakekku mereka tidak pernah berhasil berevolusi dalam hidup mereka, aku berevolusi dengan sukses. Berkembang. Ya, saya telah berevolusi dari binatang biasa ke tingkat saya yang lebih tinggi. Saya sudah sama dengan leluhur saya, haha. Omi menatap Mukianji. Mukianji tertawa. Fire Demon Beast saat ini pasti berada pada level spesies yang sama dengan Jiao. Dan tentu saja, pada level yang sama dengan kita, tidak lagi berada pada level spesies yang sama dengan monster itu. Apa yang kita manusia bisa lakukan? Seperti kecerdasan tinggi, mereka juga bisa. Tidak mungkin. Omi tersenyum, ini terlalu kebetulan. Namun, Omi pernah mendengarnya sebelumnya. Itu tidak biasa, itu tergantung pada apakah itu bisa berkembang atau tidak. Mengenai tingkat spesies, Omi belum membaca buku kuno tentang masalah ini dan tidak tahu banyak tentangnya. Tapi Mukianji benar, jika manusia adalah spesies tingkat kedua, maka ular dan serangga biasa, tikus dan semut, ayam dan bebek, sapi dan anjing, serta binatang buas yang kuat itu, semuanya adalah spesies tingkat pertama. Ini adalah perbedaan antara manusia dan hewan. Dipahami dari asal spesiesnya, manusia adalah tingkat satu yang lebih tinggi. Jiao, di sisi lain, berevolusi dari spesies ular tingkat pertama, dan binatang api, juga berevolusi dari tingkat binatang yang lebih rendah menjadi tingkat manusia. Namun, jika Jiao berevolusi satu tingkat lagi, itu akan menjadi naga sejati, dan naga adalah spesies tingkat ketiga, yang sekali lagi merupakan spesies tingkat yang lebih tinggi daripada manusia. Omi tidak bisa tidak berpikir, apa itu manusia, apakah itu berkembang ke tingkat yang lebih tinggi? Jawabannya, mungkin masih terlalu jauh. Apakah ada orang, sejak awal waktu, yang mampu berevolusi ke tingkat berikutnya? Ini bukan lompatan sederhana, ini adalah spesies melompat ke spesies yang lebih tinggi. Miliaran tahun yang lalu, tidak ada manusia di dunia ini, hanya kera dan monyet. Kera dan monyet secara bertahap berevolusi menjadi spesies sekunder setelah miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sulit bagi manusia untuk berevolusi menjadi spesies sekunder. Spesies yang lebih tinggi lagi. Kakak Chen, api kecil sangat merindukanmu. Pada saat ini auger itu terbang dan bersenandung. Singa kecil, bagaimana kamu tahu manusia yang rendah hati ini? Yah, jangan pernah bilang kamu mengenalku lagi. Aku tidak bisa kehilangan naga itu. Bersambung.